Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Di sini saya akan membahas topik 2, yaitu jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi. Sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Pengertian jurnal umum 2. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap di debit kredit ke jurnal umum. Nah, di sini ada contoh transaksinya. Langsung kita masuk ke Excel. Di sheet jurnal umum ini sudah dibuat sebelumnya agar mempersingkat waktu. Sheet jurnal umum ini adalah isi dari sheet akun dan kode bantu. Langkah 1 yang kita lakukan adalah buka sheet akun. Lalu kita akan membuat kode agar lebih mudah. Caranya kita blok dulu kodenya sampai bawah. Nah, jika sudah, kita ganti ininya menjadi kode akun. Kode underscore akun. Nah, kalau sudah, setelah itu kita blok semua tabel kecuali total ya. Kita blok semua tabel kecuali total. Nah, ke sini, lalu kita ganti ininya jadi daftar underscore akun. Kita enter. Selanjutnya kita buat kode juga untuk sheet kode bantu. Caranya sama seperti tadi. Kita blok kodenya, lalu kita ganti ininya, kode underscore bantu. Lalu kita blok semuanya. Daftar underscore bantu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sheet jurnal umum. Sheet jurnal umum di kolom tabel di samping bawah akun kita buat data. Paling bawah ini di sini kita akan buat data. Klik data. Terus pilih di sini kita pilih Di sini kita pilih data validation. Kalau kita ganti list, ignore blanknya kita uncheck list, terus soalnya kita ganti kode underscore akun. Oke. Terus nah, nanti akan muncul kode-kode seperti ini. Nah, maaf, ini ada kesalahan. Ini kita pilih data lagi kayak tadi. Lalu data validation ini udah benar. Ini kurang sama dengan data underscore bantu.
Nah, sini nanti akan keluar kode-kodenya. Nah, lalu sini kita blok, kita copy, lalu kita blok sampai bawah, sekiraannya aja. Kalau udah kita enter. Nah, kalau sudah, setelah itu tabel nama akun kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini caranya klik formulas, lalu klik insert function. Nah, di sini kita pilih yang VLOOKUP, VLOOKUP. Ini kita hapus dulu ya. Kita pilih yang VLOOKUP. Oke. Nah, log value-nya itu kita pencet aja. Terus bawahnya kita pencet. Kita bikin daftar akun, daftar underscore akun. Daftar underscore akun. Terus call indexnya 2. Range lookup-nya false. Terus kita klik oke. Nah, nanti akan muncul pagar NA garis miring A, itu tidak masalah. Lalu di tabel kode bantu paling bawah, kita blok sampai sekiranya saja lalu enter. Kita pencet CTRL-C, lalu kita blok sekiranya lagi. Ya, enter. Nah, di sini kan transaksinya pada nomor 1 tanggal 2 Desember 2020 pembayaran sewa kantor PT EBRC bulan November sebesar 500.000. Nah, artinya jurnalnya beban sewa 500.000 dan gas 500.000. Jadi kita balik ke Excel, di sini kita cari kode beban sewa itu 6.300. Kita cari 6.300, lalu kita klik, langsung muncul beban sewa. Dan terus yang bawahnya satu lagi itu kas itu kodenya 1.110. Nah, masukin angkanya 500.000. Nah, yang transaksi kedua ini tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, di sini kita masukin lagi transaksinya itu kas 10 juta dan piutang dagang 10 juta. Kode kas itu tadi kan 1.110 dan kode piutang dagang itu 130. Lalu kita masukin debit kreditnya 10 juta. Nah, kalau udah, karena penerima piutang dagang oleh toko Alfatan, jadi kita buat jurnal untuk toko Alfatan. Sebelumnya kita buat dulu untuk kode bantunya, agar menjadi data seperti kode akun. Caranya kita klik data, terus data validation, lalu
Nah, ini kita bikin jadi data validation kan. Kita klik data, terus ke data validation. Ininya kita jadi akun kode underscore. Jadi kode underscore bantu. Maaf salah. Bantu. Oke. Nah, setelah itu toko Aftan itu P001. Kodenya P001. Nah, ini kita ubah juga. Klik data. Lalu ganti jadi daftar bantu. Pilih list. Sama dengan daftar underscore bantu. Lalu di sininya pembayaran piutang dagang. Lalu kita masukin kreditnya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga, itu pada tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Ke jurnalnya kendaraan 12.500.000 itu kodenya 1210. Pembelian kendaraan operasional. Keterangannya pembelian kendaraan operasional. Kredit debitnya 12.500.000, kreditnya 12.500.000. Kasnya pembelian kendaraan operasional 12.500.000. Tanggal 10/12/2020. Nah, transaksi keempat itu pada tanggal 15 Desember 2020 membeli peralatan kantor dari Afan sebesar 10.500.000 secara kredit. Peralatan tanggal 15 bulan 12 2020. Keterangannya jurnalnya peralatan kantor 10.500.000, yaitu kodenya 1220. Dan utang dagang yaitu kodenya 2100. Keterangannya pembelian peralatan kantor. Nah, lalu
Karena ini pembelian secara kredit, maka toko Avan memiliki tambahan hutang sebesar 10.500.000. Nah, karena agar lebih cepat, kita copy dari toko Alfatan. Ini kita copy, kita pindahin ke bawah sini. Nah, lalu yang toko ini kita copy juga, lalu kita pindahin ke sini. Toko Avan kodenya adalah itu P003. Salah, maaf. PK003. Nah, toko Avan. Lalu ini adalah pembelian peralatan kantor. Nah, kreditnya 10.500.000. Nah, untuk transaksi kelima yaitu pada tanggal 19 Desember dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Nah, kita balik lagi ke Excel. Jurnalnya itu utang dagang 15 juta dan kas 15 juta. Nah, kode utang dagang itu 2.100. Kita cari 2.100. Kita cari 2.100. Maaf, salah pencet. 2.100 utang dagang dan kas itu 1.110. Di sini tanggal 19/12/2020. Lalu kita copy ke bawah. Maaf, 2020. Nah, kalau udah di sini keterangannya yaitu pembelian, keterangannya pembayaran utang. Pembayaran utang dan kasnya juga sama, pembayaran utang. Di sini debitnya 15 juta, kreditnya juga sama 15 juta. Nah, kalau udah kita transaksi ke 6. Ke-6 yaitu diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta. Jurnalnya itu kas 10 juta dan piutang dagang 10 juta. Tadi pada tanggal 22 Desember 22/12/2020. Itu kodenya untuk utang dagang itu untuk kas 1.100. Nah, untuk piutang dagang yaitu 1.130. Nah, ini kita copy dulu ke bawah.
Terus keterangannya itu pembayaran piutang dagang. Keterangan lalu kita buat juga jurnal untuk toko Arahma karena menerima piutang caranya sama dengan transaksi keempat. Kita copy aja dari ini, kita copy, lalu kita pindahin ke sini, lalu Avan juga kita copy, lalu kita salah, Avan juga kita copy, lalu kita pindahin ke sini. Nah, ini dia kodenya P002. Nah, ini dia toko Arahma. Lalu keterangannya sama, pembayaran piutang dagang. Ini juga sama, kita copy aja biar cepat. Nah, kita masuk ke kreditnya itu 10 juta. Transaksi ke-7. Maafin, kita copy dulu. Lalu ke sini. Transaksi ke-7 itu tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Kita masuk ke X. Selagi tanggal 29 ya. Tanggal 23 12/2020. Enter. Nah, jurnalnya itu beban listrik dan telepon dan kas. Terus kodenya itu untuk beban listrik 6.200 dan untuk kas 1.110. Lalu keterangannya pembayaran listrik dan telepon. Pembayaran listrik dan telepon kita copy karena keterangan di bawahnya juga sama kasnya. Lalu debitnya 150.000, itu 150.000. Setelah itu kita copy ini, kita salin sini. Lalu transaksi terakhir yaitu yang ke-8, 25 Desember 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Nah, jurnalnya itu gaji karyawan 2.500.000 dan kas 2.500.000. Itu pada tanggal 25/12/2020. Kita copy langsung aja. Nah, lalu jurnalnya itu kan gaji karyawan itu ya kodenya 6.100. Gaji karyawan dan kas itu 1.100. Nah, lalu kodenya itu pembayaran gaji karyawan. Dan keterangan selanjutnya juga sama. Kita copy, kita paste. Nah, kita paste. Itu 2.500.000.
Nah, ini sudah selesai untuk membuat jurnal umum di semua transaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.